kandang segede ini ukuran 15 kali 10 kalau nggak salah ya. 15 kali 10 itu cuma diisi domba merino satu selama 6-7 bulanan. Kata bapak saya, wah bikin kandang kambing di sini banyak yang dicuri kayak gitu. Jadi kebo sapi, kambing itu dicuri satu kandang langsung menanggung. Wah pusing juga nih. Sedangkan saya lihat-lihat konsep-konsep kandang di TikTok, di YouTube itu yang langsung aja gitu. Dan akhirnya saya nemu referensi konsep kandang yang tembok ya. Itu ada di salah satu peternakan Tegal itu ada yang sistemnya tembok. Dan ini menurut saya ini aman banget dari maling. Tapi ya seaman-amannya kandang, ya mungkin maling lebih pintar. Cuman sepintar-pintarnya maling, kita juga bisa mengantisipasi gimana caranya gitu ya kan. Nah, akhirnya dari situ konsep kandang udah nemu, udah saya pelajari ukuran-ukuran. Sebenarnya kalau ukuran itu saya juga waktu awal-awal ngeribetinnya ukuran sih. Ini harus gimana sih patterning, breeding harus gimana kayak gitu kan. Udah intinya ukuran mah gampang menyesuaikan, yang penting saya udah dapat konsep kandangnya langsung saya bangun. 30 juta ini saya waktu itu cuma dapat hebel ya, hebel terus asbes kayu. Nah, itu jadilah hebel asbes kayu udah. Itu doang. Nah, kayu-kayu yang kayak gini belum. Jadi cuma dapat hebel asbes sama kayak gini. Belum semen. Itu pun 30 juta kurang. Nah, ini kayak gini belum nih, belum. Nah, selang berapa bulan kandang udah berdiri nih. Bangunan ini udah berdiri, yang hebel-hebel ini itu udah berdiri dan habis duit 30 juta dapatnya cuma kayak gini doang. Nggak ada kandang yang buat kambingnya. Masa iya sih kambingnya mau di apa ya, ditaruh gitu aja kan. Akhirnya pikir lagi, puter otak. Itu tahun 2022 bulan 3 ya kalau nggak salah. Nah, udah selang saya kan emang bener-bener nggak ada yang bantu bikin kandang itu, nggak ada yang bantu, saudara nggak mau bantu, orang tua nggak ada duit, kalau ada duit pasti bantu. Akhirnya ya udahlah, bodo amat, pokoknya udah jadi dulu. Saya kerja lagi tuh, kerja ngumpulin dapat duit lagi. Terus ada duit selang 3 bulan, hasil ngumpulin lagi, saya belanjain lagi nih buat waktu itu melur semen. Jadi alas-alas ini tuh dipelur semen. Nah, udah sama dapat kayu sebagian. Terus selang 3 bulan 4 bulan lagi saya dapat lagi tuh duit buat beli kayu-kayu lagi kayak gitu. Dan singkat cerita itu selama 1 tahun ya. Jadi bikin kandang dari 2022 bulan 3 ya, beres semua itu di tahun 2023. 1 tahun. jadi jadi benar-benar nyicil gitu ya, ibaratnya nyicil. Dan waktu itu konsepnya emang fattening dan breeding ya. Waktu itu konsepnya fattening dan breeding. Dan teman saya itu kan orang Brebes ya, Jawa Tengah. Di sana terkenalnya domba gibas, domba dugul. Nah, waktu itu fatteningnya ya ini, ukurannya ini 1 meter. Ini ukuran 1 meter. Rencananya buat 3-4 domba fatteningnya. Nah, ke belakangnya itu 1,5 meter apa 2 meter gitu ya, saya lupa. Nah, setelah ini udah jadi, terus akhirnya ini kan setahun nih jaraknya ya udah jadi. Akhirnya domba merino yang dititipin saya ambil tuh, taruh di sini satu doang tuh. Udah, domba merino satu ditaruh di kandang baru. Itu selama 7 bulan. Jadi kandang segede ini ya kecil sih ya mungkin bagi kalian tuh. Cuma menurut saya itu gede ya. Kandang segede ini ukuran 15 kali 10 kalau nggak salah ya. 15 kali 10 itu cuma diisi domba merino satu selama 6-7 bulanan. Ya kan. Nah, akhirnya waktu itu saya juga putar otak lagi nih, gimana ya caranya ngedapetin duit biar
bisa ngisi kandang lagi. Akhirnya saya ada usaha lah, beberapa usaha, terus duit hasil usaha saya, duit hasil dari kerja, kayak misalnya bonus-bonus, gaji saya, itu saya tabungin jadi satu. Akhirnya kebeli tuh waktu itu eh apa ya, waktu itu dua, dua, satunya jantan, satunya betina, itu usia 3 bulan. Itu priangan ya, jenis domba priangan. Dan sekarang dombanya yang itu udah beranak, yang betinanya, yang jantan udah ada yang DP buat Idul Adha. Selang 3 bulan saya cuma dapat dua domba ini, domba priangan ya. Itu selama 7 bulan, berarti 1 tahun 7 bulan kandang ini cuma diisi satu merino sama satu pasang domba priangan. Nah, udah tuh. Ya udah saya gedein. Nah, gedein. Terus saya waktu itu ada rejeki tuh 2023 di akhir bulan itu kira-kira Desember kalau nggak salah ya. Itu saya ada rejeki, alhamdulillah 8 juta, punya duit 8 juta. Saya cari-cari apa namanya, domba-domba sangkal ya, kalau ini sangkal. Karena waktu itu kan saya survei juga, ini kan kandangnya untuk domba dukul ya kan. Nah, tapi kata orang sini, di sini tuh di daerah Banten lakunya domba-domba yang tanduk, bukan yang dugul. Akhirnya oke, kita ubah lagi konsep dombanya. Sekarang saya isi domba tanduk. Nah, akhirnya saya cari-cari di Facebook, terus di mana aja lah, intinya lebih banyaknya ke Facebook itu domba-domba sangkal yang bertanduk usia 5 bulanan waktu itu. Saya cari, nemu tuh 5 ekor. Saya 8 juta ini biar dapat 5 ekor, gimana caranya. Dan akhirnya oke, deal. Pas udah datang ternyata saya ketipu waktu itu. Ketipu 8 juta. Itu ternyata penipu itu segitiga. Jadi yang datang itu ternyata itu domba sisaan Idul Adha yang di tahun 2023 waktu itu. Ya kan? Terus dan dombanya kan gede-gede tuh tanduknya. Nah, orangnya yang chatan sama saya tuh nelponin terus minta DTF. Ya udah kan saya nggak tahu apa-apa. Saya TF tuh 8 juta. Setelah udah DTF, orang yang pihak domba itu malah minta lagi ke saya. Waktu itu kan saya di Jakarta. Yang terima ini di sini orang tua saya. Kan kata orang tua saya, "Oke, Jas, bagus nih. Dombanya udah nyampe." Ya udah saya TF waktu itu. Ternyata ketipu dari situ. 8 juta hilang. Itu ngumpulin dari berapa bulan itu. Dan ya setelah itu saya mungkin ya ada rasa gimana ya, kesel ada, sayang ada, kecewa ada. Dan akhirnya ya udahlah, mau gimana lagi ya, orang udah ketipu. Sebenarnya apa yang saya rasakan ya kalian juga rasakan. Gimana sih kalau orang ketipu 8 juta sedangkan kita lagi nggak ada posisinya. Dan udah, singkat cerita, ya udahlah, saya ngumpulin lagi tuh waktu itu, ngumpulin, dapat lagi tuh 8 juta. Alhamdulillah kalau yang ini domba sangkalannya 5 ekor bener-bener asli. Ini belinya di orang yang sama yang waktu itu saya beli 2 ekor tuh yang sepasang, saya beli ke situ lagi. Jadi orangnya ini juga beli lagi ke orang. Cuma bodo amat lah, yang penting mahal dikit asal aman gitu kan. Akhirnya dikirim tuh 5 ekor domba tanduk. Singkat cerita, dombanya udah gede-gede, usia itu kan saya beli 5 bulan. Usia 8-9 bulan, mungkin masa-masa birahi ya. Ini pada hancur kandangnya, diserudupin. Wah, saya bingung lagi tuh di situ. Gimana ceritanya ya? Ini apa, kayu gede-gede gini pada hancur gitu. Akhirnya saya putar otak lagi gimana ya. Akhirnya ya udah saya ikut tuh lehernya di sini nih satu-satu. Tadinya kan dicampur ya, dua pada beradu, pada gimana. Tetap walaupun diikat tetap beradu terus tuh. Beradu dan akhirnya ya udah, mau gimana lagi, apa namanya, mau gimana lagi ya, orang udah kodratnya domba tanduk kayak gitu. Ya udah saya ikut, bla 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 bla. Udah gede-gede nih, udah usia 10 bulan, ada yang 11 bulan mungkin. Dan akhirnya ya terus saya itu kan domba yang
periangan yang tadi beli sepasang ya, waktu itu beli sepasang itu udah beranak 2 ini kayak gini. Nah, terus pejantannya udah ada yang DP. Nah, akhirnya saya beli bibitan yang hamil, bitmil itu. Akhirnya sampai sekarang ini saya punya total populasi itu jumlahnya itu ada 20 ekor. Cuman yang udah laku itu 5, ya kan. Ini 5 udah laku nih, udah diambil 5. Dan waktu itu juga ada yang mati juga 1 gara-gara kembung. Jadi saya beli domba Garut, waktu itu daraan, pas nyampe besokannya kembung, mati. Itu pernah juga. Nah, terus ada juga merino betinaan, itu saya udah punya, dan total sekarang itu 15 kayak gitu. Dan mungkin ini perjalanannya panjang ya, dari 2002 saya bikin kandang, terus sekarang udah 2025, nggak tahu tuh berapa tahun saya udah ngebangun kandang ini. Saya cuma punya sekitar 15 ekoran, dan itu pun mungkin kalau misalnya saya ada uang nanti ke depannya bakal diperluas lagi, perlebar lagi untuk populasinya. Dan kandang-kandang breedingnya juga masih kosong juga, kandang breedingnya kayak gitu teman-teman. Jadi ya mungkin saya sendiri, saya pribadi, saya kan dari orang yang ibaratnya nggak punya apa-apa, serba sendiri, nabung sendiri, dan bikin kandang pun nyicil gitu ya. Nyicilnya itu nggak sebulan 2 bulan, 1 tahun saya baru bisa ini semua. Dan ya alhamdulillah 15 ekor ini ya alhamdulillah. Mungkin nanti saya bakal kembangin lagi. Kalau ada duit saya mau beli bibitan-bibitan buat breeding kayak gitu. Jadi prinsip saya ya alon-alon asal kelakon gitu. Jadi buat teman-teman yang pemula, mungkin seperti saya ya, walaupun saya udah 3 tahun termasuknya, tapi tetap saya dalam pemula lah, karena kandangnya aja masih kosong kayak gini. Nah, banyak juga yang kendala domba sakit, kayak gudiken, mata merah. Alhamdulillah itu udah saya alamin kayak gitu ya. Terus domba misalnya ini udah makannya banyak tapi masih kurus gitu kan. Itu kan ternyata cacingan kayak gitu, gimana cara nangannya. Alhamdulillah saya udah ngelewatin masa-masa itu, dan insya Allah kalau emang Allah mengizinkan saya ada rezeki, saya akan nambah domba lagi kayak gitu. Dan pesan-pesan saya buat teman-teman, tetap semangat, jangan mudah putus asa. Kalau kita punya keinginan, langsung aja. Kata orang-orang pengusaha atau pembisnis itu kan ada tuh istilah yang 1%-nya itu berpikir, ya kan? 1%-nya kita mikir nih. Tapi 99%-nya itu aksi, kayak gitu teman-teman. Jadi kita tuh mikir tuh nggak usah banyak mikir gitu, nggak usah panjang-panjang, tapi yang banyakin aksinya, buktikan gitu. Kayak saya tadi, ada duit gas, ada duit gas, ada duit gas, ya gitu aja lah. Tapi kalau misalnya teman-teman orang tuanya punya, ya lebih baik jangan kayak saya, minta aja ke orang tua, lebih baik buat modal gitu, tapi dijalani yang benar. Ya mungkin dari saya itu aja tentang apa yang udah saya alami dan sejarah Just Farm ini berdiri. Mohon maaf bila ada kata-kata salah. Bila itu pikul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.